awal ngaji, anak salah anak tuh anak ngegas. Kalau lagi mereka ngumpul, ada yang informasi, ada Ari, bubar. Aduh udah kayak apaan gitu. Udah kayak ditakutin banget ya? Udah kayak virus ada tuh kan. Apa hijrah lebay deh gitu ada tuh. Gitu nah, sakit hati gak? Nah kemudian kita minta-minta begitu, nggak tahu tiba-tiba top kajian dulu. Anak juga, walaupun begitu anak juga dulu santri dulu. Yeah. Nah, pesantren anak tuh namanya pesantren Al-Yutubiyah dulu. Orang nyangka resign karena anak suruh berhijab. Padahal di situ jujur aja anak itu nggak ada. Beliau tuh keras. Terus dia lihat komen orang, Ri jangan posting agama. Bini lu tuh lihat masih begitu. Tapi ini yang saya tangkap dari omongan beliau. Orang tuh tidak gontok-gontokan, tidak berantem terhadap sesuatu. Kecuali karena ada dunia yang dilihat dari sesuatu tersebut. Masuk antum, benar juga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa Hari ini kita kedatangan Mas Ari Untung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jasa kelahiran ini diundang sini. Masya Allah. Idola sambil belajar, aneh ini studionya keren banget ini. Alhamdulillah. Antum tuh idola masa kecil loh. Hah? Idola Anda masa kecil. Dari zaman Anda masih hamil Anda udah antum. Kakak antum. Ada. Berarti tua banget Mas Ari ya? Ya tapi antum awet muda ya? Hah? Nonton antum dari SD Mas Ari. SD apa SMP ya? SMP kayaknya, SD kayaknya. Dari SD atau benar kan ya? Dulu, Tawasutra dulu ya? Tawasutra antum SD? Kayaknya sih. Tawasutra antum pas SD? SD kayaknya. Anda juga SD itu. Berarti awet tua dong. Highlander banget antum. Tawasutra habis itu Gong Show dulu. Iya betul. Gong Show dulu. Gong Show, oh iya Gong Show. Gong Show yang anak SD. Berarti Gong Show, Tawasutra. Terus yang sama Ojan, apa sih itu yang sama Ojan? Kalau Ojan yang Trans TV. Trans TV apa? Extravaganza. Bukan. Bukan yang nggak gitu Jan. Gitu ya. Itu juga. Iya. Ya Allah. Itu mana nggak ikutan itu. Itu mau barengan. Oh barengan Tawasutra. Itu kan bareng Extravaganza deh tuh. Kadang tamu aja kita. Tamu-tamu. Sampai ada yang meninggal tuh yang Tawasutra Anduk. Meninggal 3 orang. Udah almarhum tuh ada Namnung. Iya Namnung. Budi Anduk, Hendrik Ceper. Insyaallah. Itu. Jadi itu dulu tuh grup kita dulu tuh nyala kalau dia meninggal. Habis kita tuh pas syuting tiap hari tiba-tiba nggak syuting, break. Berapa bulan? 1 ada yang meninggal. Berapa bulan lagi nggak nyala lagi tuh grup. Berapa bulan lagi nyala lagi ada yang meninggal. Hilang lagi. Berapa bulan lagi ada yang meninggal. Terakhir nyala lagi ada yang cancer waktu itu. Sudah bilang, udah kita bubarin aja grupnya deh, kita ketemu Japri aja deh gitu. Takutnya pas giran bini aneh yang ngetik gitu. Takut pas keluarga kita yang ngetik kan gitu. Yang ngabarin. Gitu, alhamdulillah sekarang. Kalau bini berarti kita yang Iya. Takutnya kita yang nyusul ya? Iya makanya kan gitu. Iya. Tapi berarti sering dihadapi dengan orang meninggal, nasihat juga buat kita ya? Wah banget ya. Tapi emang itu jadi salah satunya juga, trigger juga tuh. Lagi pik-piknya, kan Mas Adenam juga lagi pik itu. Lagi banyak, mereka tuh lagi banyak pekerjaan di luar. Kadar lo itu kan produksi syuting kantor Ana itu. Iya. Nah. Barang ayah kembar. Ayah kembar itu setelah era itu. Yang kita bikin komedinya bareng almarhum Babe. Nah itu beliau produsernya. Oh iya benar. Gitu. Jadi di era itu setelah bertahun-tahun bersama-sama setiap hari kali ya sama keluarga banyak nama mereka kali. Ajib. Pas lagi nambah lagi episodenya, syutingnya nambah lagi. Kan makin lama makin seminggu tuh bisa full kan gitu kan. Sama keluarga paling libur seminggu tuh sekali atau 2 kali kan gitu kan. Pagi udah di situ sampai malam kan begitu kan. Ketika break kan udah sering ngobrol jadi di grupnya gak rame karena udah sering ketemu kan. Ternyata begitu, break sedikit satu persatu. Karena tadinya habis sibuk banget kali kemudian tiba-tiba ya kadarullah ya berarti pas tiba-tiba mungkin pace-nya lebih slow, malah banyak yang sakit gitu. Allahu Akbar. Ana pikir kesibukan tuh kadang-kadang kita lagi capek itu kadang-kadang bikin kita awet muda juga gitu. Enggak aneh ya. Enggak juga ya. Enggak juga, sibuk bikin kita awet muda ya benar-benar. Sibuk banyak yang habis pensiun tiba-tiba malah sakit banyak yang gitu. Stroke ya.
Jadi kita harus bergerak gitu ya. Ya, berarti kalau ada masalah sebenarnya kita lagi diawetin sama Allah itu. Nanti kalau anda lihat konten antum ya, kalau lagi ada masalah gerak mulu. Kalau istri udah bilang, ndak kemana. Pulang gebuk. Balik dah. Ya Allah. Mas Hari, tapi Mas Hari ini diantara ibaratnya artis pendatang lama. Apa namanya? Pendatang mah baru, kalau lama apa namanya? Artis lama lah ya. Artinya kalau lama-lama banget enggak, baru-baru banget enggak gitu. Iya. Tiba-tiba ada aja gitu. Gimana emang? Betelor. Mas Hari di antara artis lama yang alhamdulillah nggak ada kasus. Insya Allah nggak ada kasus. Insya Allah. Dan Allah jaga terus ya. Itu gimana jaganya Mas? Kan kalau orang kalau udah banyak duit dah, pengen beli-beli apa, mengkonsumsi yang aneh-aneh gitu. Tapi Mas Hari itu ngejaganya gimana waktu itu? Gimana ya? Mungkin ya qadarullah, ya Allah juga yang jaga satu pasti kan. Kalau tanpa izinnya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Di sisi lain, ya mungkin kita merasa udah dicukupin aja yang udah ya gitu. Cuma ini doang lah gitu. Keluar ya karena kerja gitu. Karena ada tanggung jawab ke keluarga gitu. Emang nih tugasnya laki-laki kita keluar kan gitu. Soalnya Anda pernah ngerasain zaman di mana Anda tuh waktu muda tuh belum ada tanggungan, Anda kerja di satu channel TV internasional kan, itu gajinya per episodenya seperti kalau presenter biasa sebulan. Oh ya? Iya, di tahun pertama tuh rate-nya begitu. Jadi ibaratnya enak banget kerja begini gitu kan. Ya karena dulu kan channel itu kan internasional, rate-nya masih internasional. Kemudian ya tahun berikutnya mulai disetarakan, jadi turun gajiannya tuh. Tapi di awal-awal kita ngerasa enak banget ini mas syuting berapa kali udah kayak orang gaji. Nah di situ punya duit, belum ada tanggungan. Tapi disitulah ya, jadi fitnahnya ya. Fitnahnya malah menurut Anda. Jadi berarti kayak semua mau dibeli, semua mau dicobain karena ngerasa kita punya duit sendiri. Nggak bisa dibilangin sama orang tua kita asli. Ya kita punya duit sendiri. Gitu nggak ada ketergantungan gitu kita ngerasakan mau pulang jam berapa kayak gitu kan. Memang di awal jujur ya, sempat ngerasainnya ini badal amat enak nih pulang terserah sekarang gitu kan. Nah di situ kemudian ketika menikah Anda nggak punya duit. Dia punya duit banyak tuh ketika nikah malah nggak punya duit. Kok bisa ya? Ya udah bisa-bisa. Nah, Anda bisa beli pelek yang zaman itu ya. Misalnya satu itunya jadi 25 juta gitu misalnya kan. Zaman itu kan mahal banget gitu. Nah ketika menikah, habis bayar resepsi segala macam, udah semua aku yang tanggung bilang gitu kan. Gak mau beratin orang tua, gak mau beratin bini Anda juga tadinya. Setelah dibayar, ternyata tabungannya tinggal 2.000. Anda ketawa gak sama bini Anda? Ini nikah sama artis dilihat deh cetak. Walaupun ada transfer yang belum masuk, tapi kan di situ ironis. Itu kan kuncian buku doang. Bener. Ya kan? Bener. Nah di situ dia bilang udah, bini Anda bilang kayak pom bensin itu langsung. Kita mulai dari nol ya. Tapi di situ ada kemudian Anda ngeliat bini Anda tuh, aku boleh dong ikut bantuin untuk support ekonomi rumah tangga. Di situlah serunya ternyata kita mulai dari sama-sama susah lagi dari nol tuh. Bini Anda jadi belajar jadi presenter, jadi belajar kerja juga gitu. Itulah momen itu. Nah di awal dulu banyak duit, ya ibaratnya banyak ya nggak perlu beli rumah orang tua kan. Iya benar. Duit ada tapi nggak tahu mau ngapain, nggak ada fokus. Malah nggak jelas di depannya gitu. Nah, kemudian ya jadi berkeluarga lah. Intinya. Berkeluarga jadi ya. Kemudian memfokuskan atau memfilter. Gitu. Tapi sempat ada masa kayak star syndrome gitu. Ya manusiawi sih ya pasti ada masa star syndrome itu. Ibaratnya. Pas punya duit tadi itu ya. Itu paling-paling sih sebenarnya itu. Kalau di rumah nggak mungkin star syndrome ya kan. Iya, okay. Ya kan dulu. Ada di mana momen di waktu itu. Pas Anda udah mulai ngaji, mulai milih pekerjaan, produksi kantor juga dipilih-pilih, dan ekonomi turun kita. Iya. Terus Anda pilih maunya akad yang begini-gini, makin turun lagi. Lama-lama nggak syuting. Kantor juga mulai nggak produksi. Udah mulai asli mengerucut. Bini Anda masih syuting. Di situ Anda kayak lagi, bini Anda lagi situ agak berani jadi mana dulu. Karena dia punya penghasilan, Anda lagi mulai ngaji, lagi kemudian ekonomi lagi turun, anak kepengen dia berhijab, kelas kita.
Oh dia belum berhijab waktu Belum berhijab waktu itu. Lagi tinggi-tingginya dia rotasinya, lagi pendapatan lagi banyak segala macam. Ana lagi kurang, minta begitu. Udah. Di situ sebenarnya menghambalkan Ana tuh. Ana jadi ngerasa nggak ada, kesombongan itu nggak bisa bertahan lama kok gitu. Benar-benar. Ana dihambelin sama istri Ana sendiri gitu kan. Di situ. Tapi memang di situ cobaan berat buat keluarga kita. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan bisa lewat. Sampai akhirnya istri berhijab? Istri berhijab akhirnya. Tapi berhijab bukan karena Ana ya. Jadi jatuhnya orang nyangka karena Ana ya kan. Karena kepengenan dia. Ana kayak asli Ana kepengen banget. Jadi dia di momen lagi dapat predikat host dengan rambut terbaik waktu itu kan. Terus kemudian paling stylish gitu kan. Kemudian nama teman-temannya lagi mau bikin ini kecantikan lah, butik lah segala macam. Tiba-tiba disuruh hijab. Laki-lakinya datang, hijaban loh. Kayak ini udah diproyeksi ini nih tiba-tiba datang. Di situ penghasilannya justru ya. Di situ. Nah, kemudian Ana mulai itu kan di momen Ana tuh lagi ya dulu ya di momen itu kan. Dulu mungkin karena awal ngaji Ana salah, Ana tuh Ana ngegas. Namanya dia masih ban putih ya. Semua dianggap salah gitu. Lu gak bisa ini salah lu, ini salah lu. Masih salah, semua itu serba. Itu fase lah ya. Itu fase. Itu gitu. semua orang. Makanya sekarang ketika ada orang yang begitu, kita rasa Ana dulu di situ. Kita jadi bisa maklumin. Jadi maklum gitu ya, gitu. Ngegas banget sampai orang tua semua salah. Ana ngerasa, Ana nggak mau nyebut katanya doang aja gitu. Tapi ibaratnya ini nggak boleh, ini salah semua. Termasuk ke bini Ana. Keras banget kan. Ana mulai dijauhin sama teman-teman. Padahal seniornya bini Ana itu kan teman Ana semuanya kan. Bener. Jadi angkatan antum lah ya, seniornya bini antum angkatan antum. Iya, ya teman-teman lah. Tapi ketika kita, jadi walaupun kita lagi dalam berselisih pun, Ana tetap jemput istri. Mau apapun keadaannya lagi syuting, Ana tetap jemput. Break dulu Ana mau jemput. Gitu. Apapun pokoknya Ana yang mau jemput bawa pulang gitu ya. Itu tugasnya. Walaupun kita lagi nggak ngomong sekalipun. Gitu. Ketika ada datang, kalau mereka ngumpul, ada yang informasi, ada Ari bubar. Udah kayak apaan gitu. Udah kayak ditakutin banget ya. Udah kayak virus ya kan. Takut Dija sama Mas Ari waktu itu kali. Nah kemudian mungkin itu kali ya. Ana ngerasanya ya, mungkin itu kesalahan-kesalahan dari komunikasi saat itu. Betul. Bukannya kita salah dengan pesannya, tapi mungkin cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya karena kita belum ada adabnya kan gitu. Betul. Semua serba salah aja gitu. Nah di momen itu mulai dijauh istri, teman-teman dijauh juga sama istri. Orang nge-post sesuatu gitu, post agama gitu di sosmed. Masuk kamar dia bisa gini, apa hijrah lebay deh gitu. Gitu nah. Sakit hati gak? Sakit hati gak gitu nah. Ada gituin ke, ego anak kan lagi tinggi-tinggi ya kan? Iya. Ada pikir, wah. Imam digini nama makmum. Imam cari makmum lain. Ada pikir, kagak berani. Anak kan dulu awal mikir begitu kan. Cuma tuh anak pikir, kalau cobaan begini kagak lewat, apalagi cobaan yang lain gitu. Lu ngasih tahu sok-sok ngasih di sosmed, orang banyak bini lu aja lu nggak bisa lu kasih tahu kan gitu. Malu dong. Akhirnya Ana ngerasa ini misi Ana nih. Tapi kayaknya caranya bukan kayak gini. Tapi Ana nggak tahu caranya seperti apa gitu kan. Ya udah Ana mulai. Mungkin rajinan waktu itu dibanding sekarang sih dulu. Gua dulu saking karena ada kepengenan itu ya gitu. Ini salah nih. Kayaknya ini ada satu kepengenan baru. Ana takut dicoba nih sama orang biar Ana sujud lebih intens kayak dulu kan. Nah di situ Ana rapihin tuh ibarat Ana. Wajib. Jadi untuk ngajak bini kita rapiin diri sendiri dulu. Rapiin gara-gara pengen minta kan gitu. Ya Allah kepengen punya istri soleha seperti apa sih, bagaimana sih gitu. Kok beda banget sama yang aku pelajari, kok beda banget gitu kan. Syuting komedi kan ceweknya begini semua nih. Betul. Ya kan? Betul. Akhirnya kan kita bungkus. Kita evaluasi dulu. Padahal itu baru kali itu tuh ada syuting kita yang minta untuk bungkus. Gitu kan. Demi takut keterusan orang nonton di YouTube sampai lama gitu kan. Nah istri sendiri masih begitu. Nah kemudian kita minta begitu. Nggak tahu tiba-tiba top kajian dulu. Ana juga, walaupun begitu Ana juga dulu santri dulu. Nah pesantren Ana tuh namanya pesantren Al-Yutubiah dulu. Saya Google gitu ya.
Jadi kalau ada pendapat apa yang Anda nggak boleh, Anda cari yang lain, cari yang bener. Nggak boleh. Dan kalau di kita Abu Ustadz ini nggak boleh. Apa ini boleh? Sama yang boleh aja. Sama yang boleh. Jadi kayak nyari hujah aja gitu kan. Nah, di momen itu tuh pop up terus tuh. Mau pasangannya soleh atau soleha. Kamunya udah soleh belum? Soleh gitu. Anda punya isi soleh, harinya udah soleh belum? Udah, Anda jadi nggak, Anda fokus perbaiki diri waktu itu udah habis-habisan. Jadi kayak bangunin subuh gitu, suruh anak aneh gitu kan. Kemudian ya kadang ngerayu aja lagi keras bini Anda tuh. Mau kirimin makanan nggak gitu? Ngapain sih? Cari perhatian banget gitu kan. Ini ada temen nih jual tas mau nggak gitu? Apaan sih? Lagi nggak ini kok gitu kan? Ya kan dia bisa tiba-tiba ada kiriman online sendiri kan, udah punya duit kan gitu kan. Nah, di momen-momen itu tiba-tiba kejadian dia kesiram air panas di 2017 tuh Oktober. Januarinya ternyata Desember memutuskan untuk resign, Januarinya berhijab. Orang nyangka resign karena Ana suruh berhijab. Padahal di situ jujur aja Ana itu nggak ada. Beliau tuh keras. Hatinya keras. Dia juga presenter ya. Dia mau menjalankan sesuatu kalau dia percaya gitu kan. Nah di momen itu Ana ngerasa nggak bisa tembus. Jadi Ana minta sama yang punya hatinya untuk dibukain dikit aja biar bisa masuk kan gitu kan. Asli ya, orang Sumatera ya, orang Tino Palembang kan keras asli. Keras gitu. Nah, ketika di momen Anda tuh baru taunya ketika Anda lagi diundang sama istri nih acara talk show gitu ya. Dia cerita prosesnya itu justru pada saat Anda lagi nggak komunikasi sama dia, Anda lagi sibuk ibadah. Ternyata dia ada perasaan, jangan-jangan suami gue bener. Misal dilihat Anda lagi ibadah, jangan suami gue bener. Gue dulu pengen punya imam yang baik gitu. Dikasih gini aja gue mempertanyakan gitu. Ternyata begitu. Terus dia lihat komen orang, Ri jangan posting agama. Bini lu tuh lihat masih begitu. Dia yang baca dia kata dulu. Padahal kalau ada Ana tuh dibully sejak tahun 2016 Ana sering dibully. Entah apa aja. Sampai sekarang kadang kita masih suka gitu. Sering dibully gitu. Ya kan penyakit itu datangnya kalau nggak salah makan salah ngomong kan gitu kan. Betul. Nah, dia udah ngeliat Ana awal Ana sering dibully 2016-17 tuh sering dibully tuh sejak ngaji gitu kan. Tapi Ana belum ada ilmunya, nggak post sesuatu yang Ana nggak paham gitu. Nah, beliau ngelihat ada satu postingan, postingannya itu dia sempat baca karena postingan yang ngebully Ana pasti lihat handphone dia, Ana hapusin postingannya ke dia. Ana nggak mau dia ikut baca. Postingannya dulu kan sedih ya. Dia kan dulu belum ada collab kan. Yeah. Dia kalau tidur Ana hapus-hapusin tuh. Yang ngebully dia gitu, Ana hapusin. Ada yang sempat baca sama dia. Ngomongin agama, bini lu tuh lihat gibah bla gitu. Nah dia gara-gara itu, jangan-jangan suami gue bener gitu. Nah kemudian dia nyobain hijab, beli hijab. Ketika nyobain beli hijab, pembantu bilang, ibu beli hijab. Awas jangan bilang bapak. Gitu nggak boleh, Anda nggak boleh tahu. Kemudian satu momen besoknya ada resepsi, keluarga besar bilang, keluarga besar beliau, kita kok makan pakai hijab hijau yuk. Pakai hijab, dicobain. Malamnya nih, pas cobain pakai hijab, jelek, tua gitu. Langsung, nggak usah pakai hijab lah. Dia yang itu naruh, nggak usah pakai hijab gitu sama mamanya. Sama mamanya itu kan, keren, pakai bagus gitu kan. Nah dia nggak mau pakai hijab udah. Gitu. Paginya mau ada, kita ke kondangannya Baby Romeo waktu itu. Karena bilang, bikinin kopi dong. Buat bapaknya gitu kan. Ana juga dibuatin. Kalau di depan mertua mah kita baik-baik aja. Dia memang multitasking. Dia tuh bisa mandiin anak sambil masak gitu. Begini masaknya. Masaknya pakai kaki. Nah bikin kopinya itu tipe yang V60. Air mateng. Teman mereka mau berangkat kan. Air baru sampai, baru mateng, dia sambil ngobrol, timpa, jebret. Ke sininya dia. Ya Allah. Nah ketika kemudian karena panik, langsung buka kayak kupas mangga. Ya Allah. Ini sini. Jadi kulit itu merah. Kulitnya tuh ngikut ke celananya. Jadi dikupas gitu. Ya Allah.
Dua-duanya. Gitu kan. Pas kejadian itu kan ada asisten Ana tuh lagi ngisi galon gitu kan. Depan asisten Ana gitu. Nah ketika dia kesamplok air panas itu ke sini. Kenapa ke sini? Kan bisa siram ke dia gitu kan. Iya. Jangan dong. Jangan sian dia aja. Sian dia. Biar kata kerja main juga. Nah cuma Ana ngeliatnya panik juga. Ternyata orang kalau proses kebakaran bukan kesiram air panas biasa ya. Iya. Ngeri Bib. Itu. Benar. Kulit itu pada bentul-bentul kayak kawah-kawah gitu tuh. Benar. Banyak banget tuh. Gitu kan. Bentul-bentul banyak gitu. Bukan makin hilang, jadi itu makin bakar ke daging gitu kan. Dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu harus dipecahin satu-satu Bib. Nggak bisa dibius dari kulit. Iya benar. Atau satu tuh, satunya aja perih dia. Satu-satu. Itu berapa ratus. Banyak begitu. Sakit banget ya Ana lihat tuh. Kalau boleh diwakili itu rasa sakitnya Ana suruh asisten Ana deh. Kirain ente. Jangan Ana sakit juga. Nah ternyata di momen itu dia berpikir, ya Allah, saya baru hempasin itu hijab. Kok udah disuruh nyincipin ini? Gimana dicelup di neraka? Ya Allah. Di sisi lain dia mikir, ya Allah kok tega banget ya Allah gitu. Udah lagi nyobain hijab malah diginiin gitu. Dua sisi tuh. Sisi lainnya ya Allah baru banget kita nggak mau pakai hijab aja digituin sama Allah, celup. Iya. Gitu kan. Orang ketika abis dipecahin dia apa yang tanggapin? Dibungkus pakai kain kayak kasa yang transparan tuh. Itu kulitnya kan nempel yang masih basah tuh. Nempel kelihatan tuh ya, banyak gitu ya. Nempel di ininya. Ditunggu 3 hari kan kering. Udah mulai lepas tuh, dibuka, diapain Bib? Dikupas lagi Bib, diiris lagi. Kulitnya? Iya. Kan banyak gitu kan, walaupun kering, tapi dikupas lagi. Tapi emang harus kan proses penyembuhan? Tapi kan gak dibius Bib. Gak bisa, gak kena bius ke kulit itu gitu. Ya waduh ada lihat tuh, waduh. Kita sunat yang cuma segini aja sakit banget ya? Sunat aja ngeliatnya, gak usah. Kita baru kelihatan pisaunya udah sakit gitu. Belum nempel nih, baru pisaunya doang aja udah sakit. Ini sepaha-paha ya? Aduh, Ana ngeliatnya. Ana ngeliat itu, Ana dokumentasinya banyak semua, cuma nggak ini buat pribadi, cuma ngeliat itu pembelajaran yang luar biasa sih, karena dia berubah total di rumah sakit. Artinya Allah ngasih momen kita tuh benar-benar islah di rumah sakit, yang tiba-tiba dia yang kemarin dong, link yang kemarin gitu kan. Dulu setiap anak kasih link hijab, dia punya jawabannya Bib linknya. Link dari pendapat yang beda gitu. Oh gitu ya. Dia sudah siap, dia udah antisipasi. Jadi soalnya nggak disangka gue juga nggak belajar. Soalnya gitu kan. Terus selalu, nah sekarang minta diajarin lagi. Ana pelan-pelan. Ana ceritain juga beberapa kasus gini-gini. Pas lagi Ana ngobrol begini sama dia di rumah sakit, itu TV lagi kejadian seperti yang Ana lagi ceritain. Kasus. Iya kasus yang misalnya gini. Kita tanpa misalnya ini perhitungan tanpa melibatkan Allah gini-gini. Ada kasus kejadian apa yang udah perfect banget gitu. Tapi Ana gak bisa sebut karena cuma main viral. Batal, rusak gara-gara satu hal sepele gitu kan. Ngomong apa lagi, di situ lagi berita apa lagi. Allah kayak bikinin slide buat Ana waktu itu. Tiba-tiba pas selesai dari rumah sakit, dimutuskan untuk gak mau panjang kontrak. Manajernya kan adik Ana. Ana pikir kemajuan, gak gibah lagi lah minimal kan gitu kan. Tapi Ana gak kepikir macam-macam, udahlah. Keputusan dia lah, gak maksa-maksa lagi. Oh presenter acara gosip? Ya. Oke. Ternyata kontraknya yang biasa setahun, itu kaderul cuma tinggal setengah tahun. Desember tuh berarti selesai. Itu di luar perhitungan. Tiba-tiba makin lama makin mendekat waktunya. Dia kan 9 tahun. Gak ada kasus apa-apa. Dia suka acaranya. Kan sedih banget. Dia udah seminggu sebelumnya udah kalau nonton TV udah kayak, aku sembuh lagi. Udah gitu. 3 hari lagi. Aku besok udah enggak. Udah gitu. Kalau kamu gak kuat ya udah gak usah resign. Ntar aja dulu prosesnya. Sampai kamu yakin banget. Enggak, aku udah kuat. Pas dia syuting hari terakhir. Disurprisein temen-temennya dia perpisahan, tambah gak bisa ngomong. Aku ibu, ada jelas saudara. Kita kan anak-anak gak sekolah nemenin dia. Tanggal 31 Desember 2017. Tanggal 1 Januari tahun baru 2018, anak ajak semua keluarga ke Bandung. Mertua, orang tua anak ke Bandung kita nyewa rumah. Biar dia lupa aja, ini kan habis berat, kejadian berat lah buat dia. Kayak orang habis putus cinta lah.
duduk nonton TV jam 11 siang, acaranya dia lagi, dia duduk. Ya udah kita keluar aja udah. Cari makan. Cari makan, kita mau keluar. Lama banget dandannya. Pas keluar pakai hijab. Astagfirullah. Itu ente kayak ngelihat dia waktu lamaran lagi gak? Kayak terus ada cahaya-cahaya. Kayak anak kayak baru nikah lagi. Iya. Dari tadinya gak pakai, dipakai itu bener. Rasanya sensasinya kayak kita baru nikah lagi gitu. Kayak pengantin baru. Emang mau? Iya, no Palembang. Bini anak orang Palembang, kapal selam aja dikunyah. Gak bisa ya? Gak bisa. Aduh, untung gak salah ngomong. Salah ngomong digoreng. Tapi kata pertamanya dia atau gak? Oke, apa? Ketika Ani lihat, hijrah. Kamu pakai hijab gitu kan. Kata pertama dia apa? Jangan diposting. Jangan diposting. Jangan diposting. Ya belum siap lah ya, maksudnya dia masih beradaptasi waktu itu. Masih trial. Tapi di situ Anda paham bahwa ternyata wartawan infotainment itu lebih hebat dari Intel. Karena nggak dia posting akhirnya temennya pada tahu. Dahsyat ya. Ibu hijab gitu kan. Ini gara-gara Arik Lurisan. Udah ke situ arahnya. Makanya dia nggak mau bawa dia ke Jakarta. Waktu itu ya. Jadi di sebulan berikutnya baru ke Jakarta. Jadi Anda lagi promo film Ayat Cinta. Tiba-tiba di kabar Malaysia, Singapura. Karena bilang, boleh gak bawa keluarga besar? Boleh. Wah boleh. Jadi daripada ke Jakarta ketemu temennya ntar dia batal kan. Ke Malaysia aja. Pas ke Malaysia di situ menguatkan. Jadi pas ada ke Singapura, mereka ke Malaysia. Anda pikir jangan dia lepas hijab lagi nih di Malaysia. Anda telepon orang tua Anda, baru angkat ibu Anda bilang, istrimu beli 4 hijab hari ini. Kalap dia. Gitu aja Anda senang. Alhamdulillah. Sedih banget ya. Nah gitu jadi ibaratnya. Ya Allah. Ini jarang diceritain, biasa kan ceritain orang pasti kalau ngundang Mas Ari gimana proses hijrahnya beliau. Dan Anda pengen kebayang mau minta cerita itu tuh cerita hijrahnya istri ya, luar biasa ya. Ya bersama-sama lah itu, karena prosesnya bareng-bareng itu. Biar kata antum katain mulu di Instagram. Iya, jadi Anda ngeliat ini kalau laki-laki ya mulai ngaji itu banyak haters. Gitu. Tapi pas bini Anda pulang dari Malaysia waktu itu, Anda pikir, wah ini kehidupan nyata nih. Kehidupan nyatanya dia akan ketemu teman-temannya, masih kuat gak gitu ya. Pasti nanti ada wawancara lah segala macam yang gimana-gimana. Ya kita mesti ya ngobrol lagi banyak sama istri lah untuk menguatkan kan. Kan kita berdua tuh keluar rumah itu harus ada rekening masuk. Ya kan karena kesepakatannya kerja kan. Tiba-tiba dia resign dan gak ada kerjaan kan. Bener-bener keuangan kita benar-benar lagi dead end waktu itu. Kita pulang ke rumah dari Malaysia pas buka pintu. Masya Allah Beb, itu rumah isinya tumpukan kiriman hijab Beb. Dari mana-mana Beb. Dari kayak Shirin, Zaskia gitu. Itu kenalnya dari kiriman itu pertamanya. Sama Wisnu Anda belum kenal. Belum kenal. Jadi mereka tuh secara inisiatif ngirim karena ngucapin selamat. Di situ Anda ngerasa inilah dia baru nih mulai rasanya. Dia merasa kayak dipeluk ini online sama teman-teman yang belum dia pernah ketemu secara langsung. Dan banyak kiriman-kiriman dari hijab-hijab online. Nggak tahu dapat alamatnya dari mana gitu. Pada ngirim gitu kan. Dibuka gitu hijab online buka ya tolong diposting ya gitu tulisannya. Sekalian posting. Tapi Masya Allah di situ ya Allah nih bentuk rasa cinta tuh kayak begini gitu. Ya Allah. Ya challenge-nya berikutnya. Bahwa kita tinggal nggak ada pendapatan. Waktu itu kan. Terus Binana bilang. Abis ini kita ngapain? Bingung ya? Orang bilang, tenang sih kita ikut. Kata Allah aja, ada udah depan, ada proyek gede nih di depan begitu. Padahal belum tahu ya? Kagak ada Bim. Ana belum nemu, Ana masih nyari. Ana masih ngubungin teman-teman, ada yang gak bisa gue kerjain gitu ya. Gue ada tim lah, tim media lah gitu, mantan karyawan. Kan pada mencil-mencil karena kan ibaratnya kan gak ada penghasilan. Ana bisa lah. Ana bantu apalah bikinin apa segala macam. Sampai Steven bikin kopi ayolah, bikin baju ayolah. Ada pekerjaan nih. Jadi ibu-ibu siapa aja yang nonton nih kalau suka lihat suaminya bengong gitu di keluar. Itu lagi nyari solusi. Itu lagi nyari solusi. Tapi gak mau kelihatan kayak gak ada masalah gitu kan. Tapi emang enak bengong sih. Buat cowok tuh emang enak bengong daripada ngomong mulu. Aduh diem dulu dah biar kita bengong. Biar mikir ke depan. Kasih waktu kita ini ya memproses ya. Mungkin antum waktu itu lagi ingat. Kata Allah kan dalam sebuah diskusi. Wa man
taraka li ajli a'taituhu fawqal mazid. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karenaku, maka aku akan gantikan dengan sesuatu yang lebih indah dari apa yang pernah dia bayangkan. Nah ini yang lebih indahnya tuh prosesnya bagaimana? Wah, itu asli jujur memang saat itu kita ada saya pribadi blank, tapi nggak mungkin anak ngomong sama istri anak blank atau mau ngapain, nggak mungkin kan gitu. Dari pendapatan yang kita paham bagaimana gitu ya, sama dia tiba-tiba itu sebelum pandemi kan jatuh tuh 2018 kan. Jadi kita udah new normal, semua orang new normal. Ternyata lucunya begini, di mana saat itu nggak ada pendapatan. Dulu 2012 sampai 2017 keluarga kita tuh langganan iklan, minimal 2 iklan sekeluarga gitu untuk ada di TV gitu kan. Tiba-tiba ada 2 iklan yang mau memperpanjang kontrak tanpa kita kerja lagi. Ajib. Cuma tinggal taken. Iklannya jalan. Jalan. Beres kita setahun. Ajib. Udah nggak usah Pas kerja pandemi. lagi. Tapi kondisinya, bini anak kan berhijab ketika itu. Pilihannya itu. Taken apa enggak nih Pi? Dia bilang gitu kan. Di situ Anda lagi butuh duit. Iya. Ini udah aduh asli bener-bener aduh. Kalau ini alasannya darurat gitu ibaratnya boleh kalian tekan itu. Anda pikir antum nggak coba cari pendapat? Ibaratnya gini, satu aja Anda bertahan setahun. Insya Allah gitu ya. Aduh gimana ya. Mikir. Tenang ada yang gedean Mi gitu. Padahal mati ada sayang. Padahal gak ada. Jujur manusiawi ya. Aduh sayang banget belum ada apa-apa gitu. Cuma kan ada 1, 2 ada sisi kepercayaan leadership yang harus kita pegang kan. Bagaimana dia lihat kita ngarahin keluarga dengan kepercayaan yang kita itu kan lu bagaimana laki-laki gue udah ngarahin ke sini lu sendiri nggak tahu mau ngapain gitu kan. Tenang. Ada yang lebih besar. Dalam hati mama ya Allah. Yang mana ya Allah? Disegerakan. Yang mana ya Allah cepetin kayak gitu. Akhirnya gak kita taken. Alhamdulillah ya. Maksudnya ya atas izin Allah tentunya. Terus akhirnya yang satu memutuskan untuk mengedit. Jadi bisa tembus 1 nih. Buat napas. Yang satu bisa ngedit jadi berhijab. Diedit sama dia sendiri. Ajib juga. Ajib juga bisa diedit gitu kan. Tapi harus kerja lagi. Oke. Selamat untuk napas sedikit lah. Gitu kan. Nah, di situ Anda bilang bahwa Anda ceritain ini nih, pas lagi Anda ceritain ini dulu nih awalnya, pas lagi dia lagi launching brandnya. Jadi kan sebenarnya rezeki itu kita cuma disuruh nunggu sebenarnya sambil kita ikhtiar. Oh brandnya istri ini? Pas Anda cerita kasus ini nih, maksudnya kita nggak punya duit, kita nggak tahu mau ngapain, pas dia lagi di acara launching brandnya dia waktu itu. Jadi ibaratnya, ini lu lagi launching brand nih. Ini Allah udah nggak nih nunjukin kuasanya nih. Dulu kita kayak gimana gitu loh, Anda lagi nunjukin itu. Tapi Anda rasa itu semua habis itu mungkin Allah tuh pengen mendetox kali ya. Habis Anda di detox, benar-benar habis. Dihabisin dulu ya. Anda yang kerjaan lama tuh udah sampai sekarang belum dibayar ada, masih ditipu segala macam, aset perusahaan yang diambil. Anda, itu kayaknya emang di masa itu emang lagi benar-benar digamparin bolak-balik lah, digebukin gitu ya ibaratnya. Masih ada yang ngutang belum bayar? Ada sekarang. Tolong Bang Willy, bisa nagihin. Lu mau ngutang lagi? Bisa nagihin dia mah, ditumit-tumit dikit bayar insya Allah. Ya Allah, oh gitu ya. Sampai akhirnya keluar dari zona itu gimana? Emang proses ya, nggak langsung. Jadi nggak tiba-tiba langsung dapet jackpot apa gitu kan. Kemudian istri hidupnya tuh dari misalnya kita diundang acara talk show gitu ya. Acara gimana bintang tamu kita gitu. Kita gitu kemudian ketika ada yang ngasih kafalah tuh ya. Itu kan kalau dibandingin sama kita nge-MC kan jauh banget. Iya. Kalau yang dulu ya. Tapi nerimanya asli kayak nikmat banget deh. Nikmat. Aduh, ini bisa buat hidup di seminggu nih gitu. Alhamdulillah. Tapi Ana taruh di berangkas. Itu kayak gak habis-habis, Bib. Oh ya? Asli kayak dibanding dulu yang waktu kayak banyak. Kayak ngambil-ngambil dulu. Karena dulu kita kerja mungkin langsung transfer apa sebagainya. Kita gak ngelihat barangnya juga, ngelihat segala macam. Tapi kok tetap aja rekening gak habis juga gitu kan. Terus kayak hidup kayak ngoyok terus gitu kayak apa segala macam. Karena sekarang lebih tenang dan kita ada berapapun yang kita dapat tuh kayak
Ya Allah. Jadi sekarang ini kita kayak misalnya ada yang ngebutuhin kayak ngerasa, kita butuh itu seperti kita dulu tuh. Jadi rasa itu. Mungkin yang itu lagi diproses. Jadi lebih gampang bantuin orang mungkin ya. Ya dihambelkan kali sama Allah ya kali ya. Diprosesnya. Lu harus ngerasain nih momen ini loh. Momen ini. Orang yang ngerasa, artis hidupnya senang aja. Enggak, itu benar asli. Itu 2018 kita new normal asli benar-benar. Ketika new normal ada gua udah ngerasain. New normal ya. New normal dengan kondisi yang baru. Iya benar-benar. Asli lingkungan baru, lapangan pekerjaan baru. Nah, awal-awalnya bini kan paling endorse hijab gitu kan, endorse hijab segala macam. Terus ya dibandingin iklan gak seberapa nih, dibandingin MC gak seberapa gitu-gitu kan, dibanding syuting. Ya kebanding-banding gitu gak ada habisnya gitu. Betul. Tapi kenapa kalau nerimanya beda rasanya kan? Iya benar juga ya gitu. Nah kemudian dia tekun sih emang, kemudian akhirnya ketemu jalur rezekinya di mana gitu kan. Tapi emang gak ketemu kalau gak dicari sih, Beb. Gak bisa kita duduk doang gitu. Betul, harus berikhtiar ya. Insya Allah. Tapi itu nikmat Nurana. Ada yang diceritain gitu ke istri, ke anak gitu. Mas banyak gak ada perjuangan hidupnya gitu. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah sampai udah di titik ini ya. Udah Allah Subhanahu Wa Taala. Tolonglah dari semua itu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Tolong dari minadzulumati insya Allah ilandar. Masya Allah. Sekarang aktif di musyawarah, pengajian. Musyawarah kita bantu-bantu aja, marbot lah gitu. Ya gini-gini aja kita ngantor gitu, ngidupin keluarga gitu. Happy lah. Tapi Mas Hari ini ya, ada satu pengalaman yang pengen tahu dari Mas Hari. Mas Hari ini kan sekarang adalah pergerakan di bidang dakwahnya dikit-dikit ya kan. Pasti pemirsa ini banyak yang punya passion bergerak di bidang dakwah. Dimanapun mereka. Karena yang nonton ada Habib, ada Ustadz, ada ulama, barangkali ada santri yang nantinya mau terjun di bidang dakwah. Mas Hari ini gimana rasanya pengalamannya terjun di dakwah ini? Waduh, Insya Allah pengalamannya itu menurut anak tuh kayak roller coaster. Ya. Jadi antusias semangat dakwah waktu awal tuh bikin Hijrah Fest itu. Itu sebenarnya kan anak tuh lagi senang banget denger kajian YouTube ya. Karena latar belakang kantor ada divisi organizer kan. Bisa kayaknya kita gabungin nih semua ustadz jadi satu gitu kan. Daripada satu-satu kalau mau ini ke kajiannya satu-satu gitu kan. Kita kumpul jadi satu. Maksudnya sekalian juga bisa ketemu juga sama semua guru yang di YouTube itu kan gitu. Tadinya ada di YouTube doang bisa lihat langsung. Ternyata banyak yang diproses itu kan ternyata. Dan ternyata para asatidz juga bisa ketemu juga di situ kan. Saling kenalan akhirnya bikin grup segala macam. Tapi di situ juga Anda baru paham bahwa ternyata Anda pikir udah bersyahadat sesama Ahlussunnah itu udah satu lah gitu kan dulu. Anda terkaget-kaget sih emang ketika masuk di dunia dakwah bahwa ternyata banyak bendera. Itu asli Anda kaget. Asli Anda kaget. Anda baru mau nanya, itu udah pernah dinyinyirin sesama pendai? Anda kenyang. Anda pernah dibilang yang depannya W, pernah dibilang yang depannya H, pernah dibilang depannya S. Macem-macem, Anda di mana-mana. Kalau depannya S dingin tapi. Bener. Ini misalnya ini nggak sepakat sama yang ini nih. Ributnya di aneh. Gitu. Ya kan bisa aja diskusi lah gitu kan. Ya ketemu aja sono ketemu gitu kan. Kan kita umat sebenarnya ibaratnya. Kan yang dibilang kita tuh cuma kurir. Tukang ojek gitu kan. Yang kita tawarkan di acara tersebut juga sebenarnya dari berbagai bendera berbeda. Silakan mana yang cocok kan gitu kan. Kita tukang ojek nganterin ke sini kayak ke rumah sakit. Mana spesialis yang cocok. Silakan. Bukan kita yang ceramah gitu kan. Di luarannya seolah wah baru ngaji aja udah manggung ceramah. Kan anak nggak nongol di situ. Anak kan cuma panitia doang. Kedua. Mentok-mentok ceramah di SMP. Uang ketemu itu juga bukan ceramah. Itu umatnya lebih pinter dari ada tuh kan anaknya. Udah gitu dibilang apa namanya. Waduh dicoret-coret mukanya dulu. Dibilang ahlul pokoknya dulu. Di sisi lain Anda lagi ngegas juga. Udah jadi adik double gitu. Tapi Anda rasa mereka semua saudara juga sih. Cuma ya mungkin secara karena Anda lihat dari mata lalat ya. Jadi kita lihat kalau kita zoom out sebenarnya kita barengan. Betul. Kalau kita lihat dari secara luas, sebenarnya kita sama-sama ngajak orang ke Allah. Iya benar. Ya kan cuma caranya aja beda. Tinggal nggak usah dibatesin aja orang lain kan. Iya, tapi ini Anda juga sampai akhirnya di YouTube ada bikin ada playlist orang nikah dengan
diaspora gitu dengan orang bule apa segala macam ya. Kemudian bermualaf apa segala. Ana ngasih inti bahwa dengan sedikit persamaan mereka bisa nikah. Persamaannya disadat kan? Iya. Mereka bisa nikah walaupun ada adjustment culture ya. Iya. Yang harus itu selama pernikahan gitu. Betul. Kita itu sama. Bedanya sedikit aja bisa berantem. Iya, Ya, benar. ini aja nih yang beda sedikitnya ini. Udah Bisa, dikorek-korek itu aja tuh. Heeh. Wah bagaimana lu kan tapi lu nggak ini. Lu nggak ini. Lu entah kunut nggak kunut apa segala macam gitu. Yang bedanya ini dikorek-korek terus kan. Anak pikir. Dua-duanya kan sebenarnya respect sama semuanya gitu. Betul. Nah itu yang Ana menyayangkan itu. Ternyata pas ngejalanin itu. Itu kayak dinamik yang berbeda lagi. Unik juga ya. Iya. Terus ada terima fitnah ini sampai akhirnya dibubarin pernah kan. Selama kita jadi acara Musik. Nggak apa pernah segala, dibubarin. nggak pernah kita dibubarin. Giliran Orang gimana agama mah ya. kayak udah kayak artis lah disambut. Ini kedatangan Barakuda udah kayak kita harus teroris aja gitu kan. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini ya tapi Gimana memang ya? ini mungkin salah paham gitu. Tapi ya inilah ternyata. Nah, tapi anaknya memang sempet down juga. Cuma ada penasihat dari guru-guru tuh Iya. menguatkan gitu ya. Ini Ya, menarik, ini Insya menarik. Allah. Kita juga pernah ya dicoret mukanya, diupload. Sak, coret sing. Pernah tuh juga coret? Pernah. Ya bekas coretan masih ada Iya, nih. masih ada di sini. Coret mukanya udah kayak lem tikus. Ya. Habis-habisan. Tapi gini Mas, yang bikin kita sedih itu sebenarnya bukan karena kita difitnahnya, tapi karena siapa yang ngomongnya. Benar, sepakat. Kalau yang ngomong dari orang di luar gitu, di luar Islam atau orang yang masih terjerumus dalam kemaksiatan, nggak apa-apa lah. Nggak Mungkin karena mereka belum paham gitu. Tapi ini orang sesama Muslim, bahkan kerap kali sesama pendai, kerap kali sesama orang yang dia dianggap guru oleh sekelompok umat gitu. Artinya kalau dia dianggap guru berarti kan dia digugu dan ditiru kan. Iya. Terus dia mencontohkan sesuatu sifat yang jelek, memfitnah orang, ngomongin orang di belakang. Iya. Di depan kita baik, di belakang dia bikin orang, hati-hati nih sama orang ini. Bek gitu. Itu yang bikin kita sedih. Iya, kenapa Kenapa? ada justru ya orang-orang yang sukanya malah bikin kegaduhan di internal gitu ya. Padahal kan banyak di luaran yang masih PR kita kan, ngajakin orang kenal Allah gitu kan. Betul. Ada yang caranya begini, ada yang caranya begini, saling menghormati caranya aja benar sih. Betul. Tadi ada waktu Ana ngobrol sama Habib Taufik Assegaf. Habib Taufik Assegaf itu ketua Robitul Alawiyah. Kata beliau, orang tuh nggak saling bergontok-gontokan, nggak saling berantem. Ini koreksi kalau saya salah mengkutip ya. Tapi ini yang saya tangkap dari omongan beliau. Orang tuh tidak gontok-gontokan, tidak berantem terhadap sesuatu, kecuali karena ada dunia yang dilihat dari sesuatu tersebut. Masuk Antum, benar juga. Termasuk di dunia dakwah. Orang nggak bakal rebutan panggung, kecuali karena ada dunia yang masuk di situ. Apalagi Mas Ari, panggungnya besar, jamaahnya orang-orang yang disorot oleh umat lah, jamaahnya orang yang disorot oleh umat. Jadi rebutan Mas Ari. Jadi orang berantem ya berantemnya di Mas Ari, karena ada dunia yang dilihat dari. Iya benar juga ya. Gitu. Dulu pernah ada yang kita menyerang kita dengan ya karena mungkin jenis itu kan sebenarnya kita bukan pengajian ya, itu kan lebih ke Belajar bareng. Mengumpulkan muamalah Muslim. Betul. Tapi kita juga datangkan ustadz untuk mengenalkan mereka yang lagi mau tertarik kan gitu kan. Nah kita sempat dibilang Subahat Fest waktu itu. Nah gitu. Tapi kemudian sekarang teman-teman yang dulu mungkin agak tegang dengan kita gitu, mereka juga bikin acara serupa. Jadi menurut Ana nggak apa-apa sih. Ya alhamdulillah. Nggak apa-apa sih. Gini, diserang pribadiannya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Dulu kan kayaknya ikut emosi, sekarang Enggak jadi karena antum bikin, mereka jadi bikin alternatif kan alhamdulillah. Orang yang nggak datang ke antum jadi ada pilihan kan. Nah iya itu. Itu yang benar begitu. Kan jadi ibaratnya, oke lah mungkin nggak sependapat mana. Iya. Tapi akhirnya kan jadi punya Betul. ajang juga untuk betul. kemudian yang ngajak yang lain juga. Masa nggak dikabat investasi catatan-catatan itu kan gitu. Makanya ya. Antum dapat lajar ya dari acara itu pasti. Karena mereka terinspirasi dari acara Oh, itu. bismillah mudah-mudahan Iya. ya. Tapi ya kayak gini misalnya gini, ada channel-channel YouTube yang notabene-nya bukan dimiliki muslim misalnya. Mengundang ustadz-ustadz
Muslim gitu, yang kemudian viral. Kalau sesama pemilik channel kan saingan gitu. Kalau Anda ngeliatnya keren. Iya benar. Karena apa? Emang targetnya kan kita bukan buat gedein channel kan? Bener. Gitu kan? Gedein Ternyata Islamnya. Ustadz kita diundang sama channel-channel yang non Muslim. Benar. Ini kan seneng. Alhamdulillah. Mulai nih gitu, terpapar gitu kan. Aduh, makanya kita senang banget Mas Ari datang sini, mudah-mudahan jadi berkah buat channel. Ini channel Nabawi TV mau sebelum orang-orang tahu channel gitu ya. Iya, Masya Allah, udah ada duluan ini mah. Aduh, jazakumullah. Udah gitu gede begini studionya kita. Aduh. Udah luar biasa. Boleh pindah ke Lenteng Agung aja kali Ya, ini. Lenteng Agung aja pindah ke sini. Masya Allah. Insya Allah. Boleh kita kolaborasi kalau ada mau sesuatu yang dibuat di sini. Boleh. Menarik. Nggak ada musim yang nonton nih. Ada musim yang nonton. Oh, Tapi iya. begitu kalau kita di dunia dakwah, Ana sekarang sih pribadi Ana nggak sedih lagi kalau orang nggak mau Ana datang ke acaranya dia, padahal mungkin mereka mau ngundang aneh, dialangin, nggak mau ngundang aneh, terus ngundang orang lain. Gitu. Ana nggak sedih, kenapa? Karena tugas Ana sudah terwakili sama orang itu. Kan tugas Ana ngajak orang ke Allah kan. Ana nggak usah kerja, Anda dapat pahala jari orang itu kan. Ya bener aja ya. Kalau misalnya yang dihitungin yang ada dunianya ribut itu. Iya. Iya kan? Kalau Anda mikir, wah Anda nggak dapat jatah al-amplop ini misalnya. Itu nggak ada urusan lagi. Karena kan Anda tujuannya ngajak orang ke Allah. Kalau ada orang pengen ke Allah lewat orang lain, ya kenapa enggak? Ya itu juga sama juga misalnya. Ada yang bikin event sejenis gini gitu ya. Rame gitu kan. Kalau kita, kok ramean dia gitu. Gemes gitu kan misalnya gitu. Kan kita keramein dia, yes mulai banyak nih. Kan lain berasanya kan gitu. Nah itu jadi ya bener juga tuh kutipan dari Habib Taufik ya. Menarik juga tuh kayaknya. Ya Allah, makasih banyak Mas Ari udah ngobrol di sini. Aneh, terima kasih. Ngobrol panjang. Tapi ini ya satu lagi, dakwah di kalangan artis yang disorot kamera, yang mereka tadinya punya kenyamanan kayak Mas Ari dulu gitu. Punya kenyamanan duniawi yang luar biasa. Meskipun ada syubhat dan lain sebagainya di dunia yang lama. Tiba-tiba mereka mau hijrah. Itu gimana nguatin mereka Mas Ari? Iya jadi waktu itu ya di momen saya lagi di kesulitan itu kan. Salah satu yang jadi jalan keluar itu tiba-tiba ditelepon teman-teman musyawarah. Musyawarah udah ada seluruhnya. Oke. Jadi waktu lagi kesulitan ekonomi juga ditelepon. Ngaji, waduh jadi ada temen. Ternyata di dalamnya banyak yang punya permasalahan yang sama gitu kan. Nah, memang kan nggak mudah kan dari kehidupan yang lama, kemudian kehidupan yang baru. Dan juga yang dijalankan juga nggak berubah, cuma mindsetnya aja berubah kan. Ibaratnya fokusnya jadi berubah dulunya mungkin ya, lebih ke mana sekarang udah ke Allah gitu. Dan kita juga nggak merubah orang sih sebenarnya di situ. Nah, tentunya juga cara dari teman-teman jadi sekarang jadi pengurus nih kan. Karena yang dulu-dulu kita mulai ada kenikmatan ngaji, pengen share ke orang banyak. Enak tentang ngaji gitu. Karena kekuatan public figure di media gitu kan. Dan ini adalah sebuah lifestyle yang baik untuk di-share menurut Ana. Jadi ketika mereka di tahun 2018-19 itu kalau nggak salah, kita bikin ke setiap pengajian itu emang ada bagian dokumentasinya. Ana bilang ke teman-teman ini kalau disiarkan orang jadi pengen ngaji juga nih. Gitu kan. Karena kalau di jumlah waktu itu yang datang ke musyawarah itu followersnya itu bisa sampai kalau total tuh 151 juta. Walaupun crossing ya, gitu ya. Nah ini kan impactful menurut Ana gitu kan. Daripada ada juga mungkin kelompok yang mungkin lebih sukanya fun-fun aja apa segala macam gitu. Kan boleh-boleh aja dong setiap orang punya grup atau komunitas. Tergantung ada yang suka olahraga, ada yang suka otomotif, ada yang sukanya fun doang. Ada kita mungkin lagi sukanya lagi ke pengajian. Itu juga sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Anda rasa nggak ada yang nyalahin kok begitu. Ibaratnya lagi plan niatannya baik kan gitu. Nah di momen itu untuk bisa mengajak teman-teman perlu pengkondisian yang nggak jauh dari kehidupannya mereka. Jadi ibaratnya bikinnya di tempat yang nyaman, ber-AC, yang jadi satu sekalian dan private. Karena apa? Kalau kita pernah bikin yang terbuka, nggak kajian foto terus, nggak datang lagi tuh. Iya benar-benar. Harusnya gue datang pengajian. Nggak datang lagi. Iya benar. Jadi untuk kalau kita mengundang teman-teman yang baru, yang lagi kita perkenalkan, itu private. Yang udah bukan karena sombong private-nya, tapi karena menjaga kenyamanan. Biar dia keterusan, biar dia ketagihan ke pengajian gitu. Kok pengajian nggak buat umum? Pengajian bukan di sini doang kan gitu. Kok pengajian sendiri nggak buat umum sih? Coba itu doang. Bu kalau mau ke pengajian banyak banget Bu.
nggak mesti di sini gitu. Nggak mesti di sini. Cuma kalau di Ustadznya sini juga sama-sama dia juga yang bener. ngajar ya. Oke. Kalau di kita itu teman-teman yang datang kita lagi berobat jalan. Iya. Kita lagi terapi gitu Iya, ya benar, untuk mengkondisikan datang ke acara yang namanya kajian nih gitu. Biar dia nggak kapok, kita siapin konsumsinya, kita siapin segala macam dan kita semangati dengan cara alhamdulillah kita doakan blablabla gitu dengan postingnya gitu kan. Itu kan menyemangati dia biar nggak kapok, followernya nama kan seneng. Berarti disemangatin dong kan gitu. Nah, untuk yang undang ketika yang sudah lama segala macam kita bersiar terbuka entah safar, entah bikin yang open segala macam. Ah, itu udah tahu resikonya. Pasti akan foto, pasti akan ribet masalah ininya segala macam bahwa masuknya apa segala macam susah kalau ke daerah gitu ya. Itu yang udah memang niatannya kita yuk belajar syiar nemenin ustadz, misalnya nemenin Uwas, Ustadz Hanan, atau siapa gitu ya kita nemenin jadi crowd gathernya orang-orang biar pada hadir gitu kan. Nah, itu kan dapat pahala yang sama iya kan. Loh. Gitu. Jadi karena ada Mas Hari orang pengen ngumpul gitu misalnya gitu. contohnya. Lebih ke Dude dan Wisnu sih kalau ada kan bagian ngatur-ngatur traffic doang lalu lintasnya doang ada. Karena kalau ada Mas Hari, Mas Wisnu. Apa itu Mas Wisnu? Canda Mas Wisnu, canda. Habib Usman dong. Ya paling kan cara mengundangnya kan katanya sesuai dengan bahasa mereka. Bahasanya kan bahasa kenyamanan untuk para artis. Kita coba dengan cara itu. Akhirnya alhamdulillah ada yang lanjut, ada yang enggak kan gitu. Ada tuh bagian siapa aja Anda undang, mau datang mau enggak gitu kan. Mau musisi segala macam, sorry gue gak bisa kemajuan, kenapa? Saya non muslim. Iya bener-bener. Gitu, jadi mau dia gak datang besok Anda undang lagi kok. Gitu, jadi Anda udah buka tembok aja. Nah, disitulah kemudian ada yang kemudian keterusan, ada yang sering jadi panitia, ada yang sekarang udah cara tampilnya kemudian beda, ada yang kemudian berhijab. Kita kan kok seneng. Iya benar. Gitu. Masalah nanti ngelanjutnya gimana kan udah jadi kemudian masing-masing. Kita cuma di bagian buka pintu doang kan gitu kan. Nah makanya banyak yang salah persepsi. Kenapa sih kajiannya private? Kalau private berarti kita lagi memperkenalkan nama teman kita. Oh yang terbuka terbuka juga kita private salah, terbuka salah. Terbuka pernah di Bintaro bikin macet Bintaro, kita dimarahin sama komunitas Bintaro. Waduh. Waktu itu, ini bikin macet gini, salah juga. Gitu. Makanya kan ada bilang, emang semuanya salah. Emang kalau di dakwah itu mau ke mentok sana mentok sini kena semua gitu. Bener. Tapi ya kita lihat ya kalau nggak ada cobaannya ya dari mana hadiahnya kan itu. Ada orang semulia Nabi aja dilemparin banget. Iya. Kita baru dilemparin omongan masa udah sedih. Iya baper gitu ya. Aduh overthinking berat juga tuh. Sekali lagi makasih Mas Hari udah mampir. Mudah-mudahan Allah jaga terus. Walaupun gak ada isinya bukan aneh ya. Ya Allah sejam ini isinya Masya Allah banyak banget. Mudah-mudahan Allah jaga terus keluarganya Mas Hari. Anaknya anak-anak jadi anak soleh. Anak berapa sekarang? 3 alhamdulillah. 3 ya paling gede. Dari istri pertama 3. dan terakhir nyari penyakit nih. Iya, maksudnya sekarang jodohnya di Palembang. Boleh kalau mau ngabarin. Siram cuko takut. Siram cuko ya Allah. Yang paling gede umur berapa? Sekarang 19, kuliah di Bandung. Oh iya. Udah mau punya cucu bentar lagi. Ya 5 atau 10 tahun lagi kakek kita udah kan. Ya Allah. Ya, makanya nyari apa lagi udah tua kita. Ntar kalau ada yang datengin Mas Hari pengen mantu gimana rasanya? Gak usah gitu anak-anak yang cewek ini pengennya kuliahnya di tempat tantenya di Australia. Oh senang Pak padahal mati lebih sama dia. Aduh tadi ada yang ngelamar di sana berumah tangga. Umur segini aja udah ada ketakutan gitu. Sama anak deket sama anak-anak yang cewek kan. Dia datang bulan aja nangis. Tiba-tiba ada orang mau ngelamar anaknya pakai Supra Getter gimana? Ana nggak apa-apa, Ana cuma nyiapinin dulu tongkat baseball doang. Tongkat baseball, ngapain lo? Ya Allah, paling kecil umur? Masih 8 tahun. Oh 8 tahun. Ya masih teman bercanda kalau yang kecil. Belum paling kecil, nanti siapa tahu. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu ya. Kalau yang gede Ana bangga, soalnya mandiri gitu, sempet pesantren juga kan, bisa hidup sendiri, laki-laki kan, ya kita mantau dari jauh sana. Kalau yang cewek kan kita memang harus hati-hati, maksudnya jagain nih sekarang. Ya ini masih kecil, jadi memang beda-beda nih 3 ini lagi dengan treatment yang beda. Oh cowok cewek-cewek?
Cowok, cewek, cowok. Cowok, cewek, cowok. Oh ya, aman lah dijagain 2 kakaknya ya. Insya Allah lah mudah-mudahan. Insya Allah, mudah-mudahan. Sehat selalu Mas Ari. Amin. Sukses buat semuanya di dakwah, di karir, kantor semuanya. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Sama antum juga. Jazakumullah khair, udah main-main ke sini. Lihat-lihat tadi Kawita lu ya. Mudah-mudahan bukan main yang pertama kali. Wah, insya Allah. Anu udah lihat ini nasabnya, jadi aman kok. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.